Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musafir Ikhwan Jati dari semester 4 ingin menerangkan atau mempresentasikan tentang definisi linguistik. Yang pertama ada pengertian linguistik. Pengertian linguistik dibagi menjadi dua, yaitu etimologi. Kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris. Dari kata linguistik, kata ini merupakan kombinasi dua kata, yaitu linguis dan imbuhan kata X. Kata linguis sendiri adalah kata hybrid atau campuran dua kata dari bahasa berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin atau Yunani dan imbuhan akhiran sufiks atau is dalam bahasa Inggris. Kata lingua dalam bahasa Latin bermakna tongu atau lidah. Sedangkan imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjuk arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Sebagaimana kata serapan yang ada di dalam bahasa Inggris seperti sophist, baptist, dan evangelis. Linguis dalam kamus online merriam-webster.com bermakna a person accomplished in language atau orang yang cakap dalam berbahasa. Sedangkan dalam kamus online Cambridge dimaknai someone who studies for forest language on or can speak them very well. Or someone who teach or studies language, yaitu seseorang yang mempelajari bahasa-bahasa asing atau yang bisa berbicara menggunakan bahasa-bahasa asing dengan sangat baik, atau seseorang yang mengajar atau mempelajari ilmu bahasa. Imbuhan X dalam bahasa Inggris dapat bermakna bidang ilmu atau pekerjaan dari kata sifat. Yang kedua, terminologi. Adapun definisi linguis secara terminologi atau istilah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji bahasa manusia, the study of human language, dan studi ilmiah tentang bahasa. Selanjutnya ada objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah bahasa manusia baik lisan maupun tulisan yang mempunyai karakteristik khusus di mana tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau alat komunikasi lain yang dihasilkan selain dari alat ucap manusia. Bahasa dalam lingkup ilmu linguistik juga tidak dapat disamakan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda. Misalnya bunyi kentongan dan peluit. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Dalam bahasa berkomunikasi hanya menggunakan tanda-tanda melalui gerak-gerik, bau, dan bunyi atau suara tertentu. Bunyi-bunyi tersebut tidak mempunyai struktur dan dapat berubah. Beda halnya dengan sistem komunikasi manusia yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang tersusun secara sistematis dan teratur. Hal tersebut merupakan salah satu yang membedakan bahasa dengan sistem komunikasi hewan atau makhluk lainnya. Selain itu, bahasa pada manusia mempunyai ciri-ciri khusus lainnya. Ciri khusus tersebut diuraikan oleh Abdul Chair sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mempunyai bunyi-bunyi konsonan dan vokal auditif. Berbeda dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan hewan yang hanya bisa didengar tetapi tidak mempunyai bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang bermakna. Bahasa mempunyai spesialisasi, yaitu manusia dapat berkomunikasi tanpa perlu menggunakan gerakan-gerakan fisik atau mendukung pembicaraan.
Bunyi-bunyi bahasa mempunyai makna dan mengacu pada objek tertentu. Bahasa dapat disegmentasikan dalam unit-unit satuan. Dari segi bunyi atau fonologi, terdapat pembagian fonetik dan fonemik. Dari segi pembentukan kata, morfologi, terdapat morf dan morfem. Dan segmentasi lain yang dapat dijelaskan secara teoritis. Bahasa mempunyai rujukan tentang topik yang sedang dibicarakan, artinya manusia dapat menggunakan bahasa untuk membicarakan sesuatu yang telah berlalu, yang sering dialami, yang akan datang, atau sesuatu yang berada di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, bahasa dapat mengekspresikan hal tanpa batas ruang, jarak, dan waktu. Selain itu, karena mempunyai fungsi ekspresif, manusia bahkan dapat menggunakan sesuatu yang bersifat khayal. Bahasa dapat dipelajari karena bersifat sistematis, berkaidah, dan teratur. Hal tersebut memungkinkan semua bahasa manusia di dunia dapat dipelajari dan dilafalkan. Bahasa dapat juga untuk menjelaskan bahasa. Artinya manusia dapat belajar bahasa menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian penjelasan dalam pembelajaran. Beda halnya dengan komunikasi hewan yang tidak menjelaskan bunyi-bunyi yang dihasilkan hewan itu sendiri. Dengan demikian, hanya manusia yang mempunyai bahasa, sedangkan hewan tidak. Hewan hanya mempunyai sistem komunikasi lewat tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut dapat berupa bunyi, gonggongan anjing saat menandakan bahaya, gerak-gerik tarian burung saat menarik pasangannya, dan bau yang dihasilkan hewan. Singa menandai wilayahnya dengan air seni atau kotoran yang ditinggalkan. Berbeda dengan sistem komunikasi manusia, yaitu bahasa yang dapat menjelaskan dan mengekspresikan segala hal secara tidak terbatas melalui kata-kata. Tujuan linguistik. Linguistik memiliki tujuan umum sebagaimana ilmu lainnya, yaitu membuat manusia lebih mengenal fitrah dirinya, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupannya melalui pengetahuan yang ia peroleh. Akan tetapi, secara khusus linguistik berdasarkan objek memiliki 3 tujuan, yaitu teoritis, praktis, dan estetis. Tujuan teoritis adalah linguistik secara teoritis bertujuan memperoleh pemahaman yang selengkapnya tentang gejala-gejala bahasa secara umum melalui proses observasi dan penalaran ilmiah yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengklarifikasi aturan atau kaidah sistem bahasa dan penggunanya. Tujuan praktis. Tujuan praktis secara umum, secara praktik, kebahasaan linguistik bertujuan membantu cara berkomunikasi yang baik menggunakan tuturan dan tulisan melalui pemilihan kata tepat berdasarkan konteks, budaya, psikologis, dan masyarakat dan karakter mitra bicara. Selain itu, linguistik bertujuan membantu dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kebahasaan, seperti menemukan kendala dan solusi dalam pembelajaran bahasa asing, penerjemahan teks dari bahasa asal ke bahasa target, membantu menemukan faktor kesulitan yang dialami penderita dengan kelainan berbicara dan cara pengenangannya. Pengembangan teknologi artifikal berbasis bahasa, menyelesaikan kasus hukum kebahasaan dan dalam berbasis forensik kebahasaan dan lain-lain. Tujuan estetis. Tujuan estetis adalah linguistik yang bertujuan memahami keindahan bahasa dan penggunaannya. Secara tujuan estetis, bahasa dikemas dalam gaya tertentu lalu diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, dan jenis karya sastra lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.